Origami. Obrolan ringan bersama Kemaki. Edisi Potas Podcast Demipas. Shalom warga Kemaki, selamat datang di podcast Demi Pas, atau ini singkat Podpas. Perkenalkan, nama gue Sabam dari TP56 dan bersama partner gue yaitu Asya dari FKH 57. Oke ya, di sini kita kedatangan narasumber yaitu Bang Vincentius Arka. Halo Bang. Halo, Sobat Indonesia. Ya. Lanjut Nas. Oke. Untuk memulai podcastnya kita mulai dari ini dulu kali ya Bang. Sharing cerita-cerita tentang gimana nih Abang kehidupannya sehari-hari apalagi di tengah pandemi. Rutinitasnya gimana nih Bang? Oke, rutinitas sekarang itu aku di Jogja, baru banget nih sebenarnya pindah ke Jogja untuk mulai pekerjaan di sini. Sebelumnya waktu awal dan pertengahan pandemi itu kerjanya di Jakarta kan, tentang pengujian COVID. Jadi ya puji Tuhan nggak terdampak buruk dari pandemi, justru malah dapat pekerjaan sih waktu itu. Tapi sekarang udah memulai pekerjaan baru di Jogja sih sekarang, jadi lumayan chill lah sekarang. Di sana gimana berarti kalian semuanya kesehariannya ini ya online semua ya? IPB belum masuk kampus kan ya? Belum. Masih online Belum Bang, kuliahnya. belum berani offline kita. Oke, berarti maksudnya Abang ini departemen apa sih Bang dulunya? Nah, aku sama Indonesia nih, FKH. Oh, Tapi angkatannya perlu disebut gak nih soalnya? boleh nggak? Jauh Apa-apa banget Bang. cuma nih. Beda tipis, cuma beda depannya doang ya kan. Di sini 57 berapa? Aku iya 57. 5 kan. Beda banyak lah pokoknya ya. Oke Beda ya. 12 tahun lah, beda 12 tahun lah. Waduh, jauh sekali. Jauh sekali kan, makanya harusnya bisa disebut tuh tadi. Tapi nggak apa-apa Bang, justru kita tuh butuh yang emang jaraknya jauh-jauh gini, karena pasti pengalamannya udah ada dan juga bisa memberikan insight yang lebih gitu buat kita yang masih pada muda-muda gini. Apalagi aku masih baru banget. Oh iya, berarti 57 sekarang semester 2. berapa ya? Semester 2. Kalau Sabam 56 ya? Iya, 56. Oke, jadi kan tadi kan Abang udah sharing tentang kehidupan sehari-hari gitu ya. Sekarang lagi menetap di Jogja ya Bang ya? Iya. Atau emang asal Jogja? Enggak, rumahku di Depok. Jadi baru banget keterimanya ini baru bulan ini sebenarnya keterima kerja di sini. Dan ya masih akan bolak-balik sih ke Depok untuk pindahan. Buset, bolak-baliknya jauh juga ya Bang ya? Lumayan. Depok Jogja. Oke, jadi kita tadi udah ngomongin kehidupan sehari-hari, terus sekarang udah mulai menyerempet ke IPB nih ya. Untuk sekarang ini coba dong Bang sharing kehidupan apa ya istilahnya ya, perjalanannya gitu loh sampai kita sarjana di IPB, terus sekarang udah pasca sarjana di IPB kayak gitu, suka dukanya, terus gimana kan FKH itu kan katanya terkenal tuh praktikum susah lah, terus kayak pelajarannya banyak banget hafalannya lah. Karena saya juga pernah baca tuh buku teman saya, ada dia anak FKH, terus itu bahasa Latinnya banyak banget, mata saya sampai miring Bang. Nah tapi Abang ini sampai pasca sarjana gitu kan, pasti kan ada lah ya kisah-kisah menariknya gitu. Oke, jadi apa nih bilangnya ya, aku aja deh, aku apa saya nih, apa gue? Apa enaknya aja lah Bang, penonton juga Jadi dengerin doang ya kan. saya tuh bisa dibilang mahasiswa IPB yang inilah yang lama banget lah perjalanannya di IPB. Masuknya itu 2008,
lulusnya itu 2020. Bayangin kan, 12 tahun ada di IPB. Nah, jadi perjalanannya itu pertama 2008 itu masuk di S1 kan FKH, itu bisa dibilang ini sih ada pengaruh dari kakak kelas dan orang-orang di sekitar gitu, karena saya memang suka bidang medis dan waktu itu sebenarnya sempat menargetkan supaya bisa kuliah kedokteran sebetulnya. Cuma karena ada beberapa satu dan lain hal, kemudian ada juga masukan-masukan, saran-saran dan dari banyak orang, akhirnya masuklah ke FKH IPB. S1 dulu 5 tahun, karena 1 tahunnya saya cuti untuk exchange, kemudian dokter hewannya itu 2 tahun kan, dokter hewannya 2 tahun, S2, S3 jadi 1, harusnya 4 tahun, cuma saya ya rada offside dikit lah ya, rada offside dikit, jadi nambah 2 semester lagi, jadi total pasca sarjana saya jadi 5 tahun. Totalnya jadi 12 tahun, jadi lama banget. Oke. Tadi apa nanyanya tentang ininya ya, hari-harinya ya. Sebenarnya sih di FKH itu memang bisa dibilang secara objektif memang berat, karena kan FKH memang yang SKS-nya paling banyak kan di IPB. Iya. Belum ngambil minor, belum ngambil SI aja tuh udah 154 SKS zaman saya dulu, nggak tahu sekarang berapa. Jadi udah nggak bisa ngambil apa-apa lagi gitu. Emang secara objektif lebih berat, tapi di satu sisi kalau untuk orang-orang yang suka dengan hewan atau orang-orang yang suka dengan biologi dan turunannya sih, itu ilmu yang sangat menyenangkan sih di FKH itu menurut saya. Ya, benar banget sih, Kak. Oke Bang, terus tadi kan sempat ngomongin apa cuti karena exchange ya? Iya. Kan nih, sudah FKH exchange. Kalau boleh tahu ceritanya Bang exchange-nya gimana? Dulu tuh exchange ke Jepang untuk masuk ke bagian patologi veterinernya di sana. Jadi memang program exchange-nya agak berbeda dari exchange lain yang ditawarkan di IPB. Biasanya kalau kalian browsing di apa sih namanya tuh yang International Collaboration Center-nya IPB, mayoritas exchange ke Jepang itu kan exchange budaya, bahasa, atau apalagi kayaknya ada ekonomi atau apa gitu kan. Tapi kalau yang waktu itu kebetulan saya dapatkan itu spesifik tentang FKH di sana, bahkan spesifik banget tentang patologi gitu. Jadi ke sana untuk belajar tentang biopsi hewan, otopsi hewan gitu sih. Berarti itu selama berapa Bang? 1 semester? Selama 1 tahun. Oh, 1 tahun. Oh, kalau boleh tahu pakai bahasa apa Bang? Pakai bahasa Jepang apa Inggris? Bahasa kalbu. Karena ini programnya apa ya? Programnya bisa dibilang university to university, jadi semuanya tuh fleksibel banget sih. Kalau kalian misalnya cari tahu beasiswa atau apa tentang yang ke Jepang itu memang mayoritas bahasa Jepang yang digunakan, tapi kalau untuk program exchange aku kemarin sama kayak program-program pasca sarjana di Jepang itu bahasa pengantarnya bahasa Inggris tetap. Meskipun tetap saya tuh perlu hadir juga ke kelas di mana senseinya jadi bahasa Jepang, itu juga ada beberapa kelas yang tetap saya harus datangin. Ya di jalan tuh ya ngangguk-ngangguk aja kan. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Latin ya Bang. Enggak, beda. Kalau Jepang mereka kiblatnya enggak ke bahasa Latin sebenarnya. Jadi lebih ke apa ya? Kayaknya lebih ke bahasa Inggris gitu. Jadi nama-nama segala macam mereka refernya ke bahasa Inggris di Jepang. Oh gitu ya. Tuh guys ya, buat yang mau ke Jepang kayak gitu tuh. Oke. Apa? Ngangguk-ngangguk di kelas. Iya. Bang, tadi kan perjalanannya Abang udah panjang banget nih, 12 tahun. Berarti boleh dong Bang bagi insight gitu Bang, pandangan. Apa sih bedanya S1 dengan pasca sarjana? Dan kelebihannya pasca sarjana nih gimana Bang? Oke, yang akan aku bilang ini adalah sharing dari yang aku lihat di
pasca sarjana aku sendiri sama yang aku lihat dari pasca sarjana orang lainnya. Karena kita nggak bisa pungkiri juga ada perbedaan yang cukup besar kan antara misalnya pasca sarjana di Indonesia dengan di negara-negara lain kan. Yang bisa aku bilang sih kalau S1 itu banyak banget kuliah, banyak banget praktikum. Jadi semua tuh sudah terprogram oleh fakultas, oleh dosen-dosennya memang untuk kalian supaya bisa mempelajari sesuatu secara sistematis gitu kan. Benar-benar semua ilmunya itu ditumpahin tuh kalau FKH 154 SKS ditumpahin semua supaya tahu A sampai Z tentang kedokteran hewan. Nah, itu S1 tuh menurut saya. Ketika sudah pasca sarjana, menurut saya perbedaan yang cukup nyatanya adalah sisi problem solving-nya akan dinaikkan nih di pasca sarjana nih. Apa saja masalah-masalah di kedokteran hewan yang perlu kita pecahkan dan bagaimana cara kita memecahkan masalah itu. Jadi lebih banyak hal-hal yang sifatnya praktikal. Jadi kalaupun kuliahnya juga materinya tentang hal-hal yang bisa kita lakukan di kehidupan nyata gitu, di kehidupan nyata kedokteran hewan. Kalaupun penelitian juga pastinya sesuatu yang bermanfaat langsung sih di dunia itu. Bedanya itu. Jadi ada sisi problem solving, ada sisi mencari kebaruan penelitian kayak gitu-gitu. Menurutku kalau S1 tuh lebih banyak kita absorb ilmu pengetahuan, kalau pasca sarjana lebih ke bisa dibilang meramu pengetahuan dari bidang ini sama ini dicampur jadi satu, dicari jalan keluarnya untuk masalah ini kayak gitu. Tempat aplikasiinnya gitu ya Bang ya. Oke, berarti kayak kalau S1 itu kita bukan cuma istilahnya baru ngumpulin ilmu-ilmunya gitu ya Bang ya. Ngumpulin ilmu-ilmunya kayak benar-benar menyerap semuanya. Ya terus baru kalau udah pasca sarjana tuh lebih ke ya ilmu-ilmu yang tadi tuh bakal diramu lagi untuk yang nyelesain kasus ini gitu Bang. Meskipun itu sudah dimulai juga di S1 kan, kayak ada penelitian dan lain, tapi menurut saya lebih intensitasnya lebih tinggi aja gitu di pasca sarjana karena itu yang jadi utamanya gitu. Kalau skripsi kan di S1 ya itu adalah tugas akhir gitu yang cuma di akhir doang. Tapi kalau di pasca ini itulah keseluruhan ininya intinya lah bisa dibilang. Oke. Terus kan tadi kan itu berarti udah ada kelihatan lah bedanya ya antara S1, S2 dan ya pokoknya pasca sarjana kan. Nah, terus dari Abang sendiri nih, kenapa gitu untuk memutuskan lanjut pasca sarjana Bang gitu, ya kan? Ini jawaban informatif apa jawaban jujur nih? Ya, jawaban jujur ya. Jawaban jujurnya adalah dulu itu saya itu ditawari kesempatan ini sebelum lulus dokter hewan. Jadi statusnya masih ada ujian, masih ada segala macam. Ada tawaran beasiswa untuk jadi mahasiswa pasca sarjana di FKH di IPB lebih tepatnya. Sebetulnya sebelum itu juga sempat ada tawaran dari dosen lain untuk untuk jadi mahasiswa pasca juga, ini ada dana juga. Tapi kebetulan waktu itu tuh bidangnya yang saya kurang serap gitu, bidang yang akan diteliti, sehingga ketika yang akhirnya saya jalani ini ditawarkan, ngerasa cocok nih bidangnya, kayak saya suka banget bidangnya, jadinya itu kayak kayak intuisi gitu sih jatuhnya, makanya nggak terlalu saintifik nih, nggak terlalu dipikirin, benar-benar kayak itu. Saya akan ambil nih kesempatannya karena ngerasa ini bidangnya bagus dan juga akan mendukung karir ke depan. Terlebih lagi tuh dulu waktu masih PPDH, masih profesi dokter hewan, masih koas itu punya angan-angan untuk jadi dosen sebenarnya waktu itu. Jadi dosen kan butuh background akademik kan, jadi harus sekolah pasca kayak gitu sih. Nah, Bang, ini sorry ya, ada sedikit backsound di gua. Nah, terus kan tadi kan berarti kan itu udah alasannya tuh. Nah, terus kalau buat persaingan di dunia kerjanya di Bang, itu tuh ada bedanya nggak sih maksudnya untuk FKH gitu ya, antara lulusan S1, S2 dan seterusnya gitu, ada bedanya nggak Bang? Untuk persaingannya gitu di dunia kerja. Yang perlu
yang perlu diketahui lebih dahulu tuh sebenarnya angan-angan atau bayangan karir ke depan tuh teman-teman tuh akan seperti apa gitu. Apakah memang bidang-bidang yang membutuhkan background akademik lebih, maksudnya background akademik pasca sarjana, atau bidang-bidang yang sebenarnya nggak butuh gitu. Karena pasca sarjana ini juga bukan untuk semua orang gitu. Banyak banget orang-orang yang mendapatkan pengalaman dan skill itu dari langsung terjun langsung di pekerjaan itu misalnya. Misalnya kalau di kedokteran hewan sebenarnya malah pasca sarjana bisa dibilang tuh minoritas banget orang-orang yang mendalami studi pasca sarjana gitu di bidang kedokteran hewan, karena ya mayoritas orang yang praktek mereka akan mendapatkan pengalamannya dari praktik langsung, atau kayak orang-orang yang bekerja di bidang apa ya misalnya peternakan misalnya, ya mereka akan mendapatkan pengalamannya ya dari mengelola kesehatan hewan langsung di peternakan gitu, nggak belajar secara spesifik. Jadi menurut saya tuh terkait sama bagaimana bersaingnya S1, S2, dan S3, yaitu tergantung dari bidang yang ditargetkan. Kalau kalian ingin, misalnya lulusan kedokteran hewan, ingin kerja sebagai dokter hewan praktisi, ya mungkin punya gelar S3 nggak ngaruh gitu. Karena yang dicari adalah skill, kemudian telatennya ngurus hewan, kayak gitu-gitu sih. Jadi sangat tergantung sama apa yang pengen dikejar. Memang ada beberapa employer yang mencari orang-orang dengan background pendidikan tertentu, misalnya apa ya, kayak misalnya yang kemarin saya COVID gitu kan, orang-orang yang dicari adalah orang-orang yang punya background tentang misalnya penyakit infeksius di misalnya di level S2, misalnya S2 kesehatan masyarakat kayak gitu-gitu. Nah, itu memang banyak sekali industri yang mencaratkan pendidikan S2 untuk bisa terjun suatu posisi. Tapi ya sekali lagi sangat tergantung dari posisi apa yang dicari sih, dikejar. Berarti emang dari sekarang kita harus menentukan masa depan itu ya Bang ya? Ngerencanain nanti tujuannya kita mau apa. Bener. Bisa gitu atau ya apa namanya, sambil jalan sambil tetap ini sih, sambil tetap dapetin input dari mana-mana. Kan nanti sepanjang teman-teman S1 juga kan ada, nanti mungkin akan ada praktek lapang, ada KN segala macam yang betul-betul memaparkan kalian ke, oh ada nih orang di tempat ini yang pekerjaannya ini gitu. Hal-hal yang mungkin ketika semester awal belum tahu gitu. Jadi menurutku bukan sesuatu yang perlu dikejar dari awal banget juga, tapi nggak ada salahnya kalau punya gambaran gitu. Kayak saya juga sebenarnya baru ada gambaran banget mau ngapain kan sebenarnya pas koas gitu. Pas udah lulus S1 setelahnya. Nah Bang, setelah ngerencanain gitu Bang, kalau misalnya ada anggota Kemakia 1 nih yang mau lanjut ke pasca sarjana buat ngecapai kerjaan impian dia gitu. Kira-kira apa aja sih Bang yang harus kita persiapin? Oke, ini asumsinya adalah dia memang pengen studi pasca sarjana tuh memang karena itu akan mendukung karirnya ke depan ya, karena itu nomor satu menurut saya. Untuk masuk atau enggak itu filternya tuh harus kenceng dulu, karena jangan sampai kecebur di pasca tapi ternyata malah di pekerjaan nggak kepake atau malah jadi nggak happy menjalankannya gitu kan. Kalau dia memang pengen, menurut saya dia harus tahu banget bidang apa yang ingin dia asah skill-nya kayak gitu, dan juga bidang apa yang dia sukai. Syukur-syukur kalau bidang yang dia pengen asah dan bidang yang dia suka itu sama gitu. Terus ya biasanya kita kan harus cari ini ya, cari tempatnya tentunya kan, cari kita mau pasca sarjana di mana. Opsinya tentu aja tidak terbatas gitu kan, mulai dari di Indonesia sampai di negara mana kan. Jadi memang perlu riset yang cukup baik gitu kan, untuk bisa tahu, oh saya pengen ambil pasca sarjana di bidang ini karena nanti karir saya akan terdukung oleh pengetahuan di bidang ini. Kemudian saya cari tahu ternyata di bidang yang misalnya bagus untuk mengajarkan pasca sarjananya misalnya adalah
seperti itu. Kemudian kalau syarat-syarat lainnya sih sebetulnya cukup cukup standar ya, kayak mau daftar kuliah S1 juga. Kalau S1 kan misalnya syaratnya adalah ya nilai-nilai SMA, ini juga sama kalau untuk pasca sarjana ya syarat-syaratnya ya nilai-nilai S1 dan lain-lain. Tiap universitas biasanya punya standar yang beda-beda tuh untuk menerima mahasiswa pasca sarjana. Saya sebenarnya agak lupa di IPB itu berapa IPK minimal yang disyaratkan untuk bisa lanjut pasca, nanti pastinya bisa dicek di website IPB. Kalau itu udah lewat ya syarat lainnya sih cukup gampang sih sebetulnya, tinggal administrasi aja. Jadi yang penting itu sih memang pertama adalah tahu betul mau masuk pasca atau enggak, karena jangan sampai masuk cuma buat coba tempatnya gitu, yang akan menampung kalian tuh di mana. Oh ya, sorry, yang sebenarnya penting banget juga adalah kalau pengen dibayarin ya cari beasiswanya. Kecuali kalau pengen bayar sendiri tuh ya udah urusan lain. Cuma kalau pengen dibayarin ya sponsornya itu terutama. Oke. Nah, terus Bang, tadi kan juga Bang kan pernah bilang tuh sempat ditawarin gitu kan sama apa dosen-dosen apa buat lanjut pasca gitu kan Bang. BTW ini gue kedengeran nggak? Kedengeran Bang. Oh iya, takutnya. Oh iya. Iya. Tadi nanya apa? Malah saya nggak dengar. Oh iya. Jadi kan tadi kan di awal kan tadi kan Abang udah apa sempat cerita kalau ditawarin gitu kan sama dosen-dosen buat lanjut pasca. Ya kan berarti kan itu kan istilahnya apa dosen ini tahu gitu dong kalau Abang tuh ada punya capabilitas gitu kan. Buat ya istilahnya buat ngerjain apa yang dosen itu Mungkin. ya kan. Nah, di sini jadi pertanyaannya nih ya kan. Ini kan juga kita tuh ngumpul dari para mahasiswa Kemaki gitu kan, anggota Kemaki yang resah gitu. Gimana sih Bang menurut Abang aja, menurut pandangan Abang cara ngebuat personal branding gitu loh. Cara mempersonal branding diri kita gitu. Terus sama tambahannya itu untuk pasca sarjana itu soft skill atau hard skill apa gitu yang dibutuhin gitu untuk bisa survive di pasca sarjana gitu kan. Itu aja sih. Oke. Kalau untuk apa ya, kesempatan-kesempatan yang saya dapatkan memang bisa dibilang tuh betul-betul pure blessing, berkat yang datang karena hal yang nggak diduga juga. Tapi biasanya orang kalau membuat personal branding, apa ya, misalnya dia bisa aktif di kegiatan-kegiatan tertentu yang terkait sama bidangnya. Misalnya kalau di IPB kan himpro kan misalnya. Jadi kalau di FKH tuh adalah himpro-himpro tertentu. Kita bisa tuh mulai membangun personal branding dari himpro itu. Misalnya orang mengenal sosok Nesya, misalnya sosok Nesya nih dia pemerhati kesehatan kuda misalnya gitu kan. Misalnya, terus dia misalnya sering ikut-ikut kegiatan yang edukasi tentang kesehatan kuda, misalnya membantu delman gitu-gitu kan. Nah, dengan ikut aktif di kegiatan-kegiatan kayak gitu, mestinya secara langsung ataupun tidak langsung orang-orang juga akan langsung tahu, oh ini Nesya nih memang entusiasnya di kuda gitu. Jadi misalnya suatu ketika ada dosen yang memiliki proyek tentang penelitian di kuda, misalnya kesehatan kuda atau kesejahteraan kuda, mungkin akan terpikirnya Nesya gitu. Jadi hal-hal kecil yang kayak gitu yang mungkin waktu dijalanin nggak kepikiran, tapi mungkin bisa berpengaruh juga di masa depan, hal-hal kecil gitu sih. Atau sekedar apa ya, sekedar menjadi mahasiswa yang aktif misalnya, supaya apa ya, nggak hanya berkegiatan dengan dosen tuh nggak hanya di kuliah. Yang bisa saya share itu tentang pengalaman saya ke Jepang itu, selain di apa ya, itu kan dulu ada proses seleksinya kayak gitu kan. Nah, sebenarnya selain relasi saya dengan dosen-dosen yang terkait itu, selain di kuliah tuh sebenarnya ada juga kegiatan-kegiatan lain, sama juga kayak di kegiatan yang di
kesempatan saya dapat pasar sarjana ini, saya tuh sama dosen pembimbing saya nih sekarang Pak Joko Pamungkas, itu tuh dulu kita suka ngeband bareng gitu. Jadi kayak hal-hal yang sebenarnya apa ya, ya kayak gitu sih membangun koneksi gitu. Jadi nggak kegiatan tuh nggak hanya di kampus aja kayak gitu-gitu. Beneran loh. Jadi dulu tuh saya tuh diuji S1-nya oleh beliau. Kemudian waktu koas kita tuh suka ngeband bareng. Terus ada Disnatalis IPB kita main bareng di Jakarta gitu kan. Jadi dosen itu juga tahu kalau kan suka ngobrol-ngobrol, suka cerita, oh saya pengennya nanti kayak gini ininya gitu-gitu. Jadi ketika dia punya suatu project yang dia punya dana, mungkin dia jadi kepikiran saya gitu. Nah, itu mungkin hal kayak gitu bisa bisa coba teman-teman lakukan sih. Tadi apa nanyanya ada soft skill sama hard skill ya. Kalau hard skill yang kepake banget tentunya adalah riset. Riset bukan dalam arti di lab aja atau ngapa-ngapa, tapi riset untuk mengetahui segala sesuatu sih. Karena ketika pasca sarjana itu akan sedikit berikan kuliah seperti yang saya bilang tadi, kalau S1 absorb, tapi pasca sarjana akan lebih banyak mencari ilmu pengetahuan itu sendiri. Jadi segala sesuatu tuh pasti akan harus dicari sendiri. Pokoknya Google everything gitu. Membaca paper pasti akan ada puluhan atau ratusan kata yang kita nggak ngerti artinya atau kita nggak ngerti konsepnya. Nah itu akan kepake banget. Kalau nggak kayak gitu ya nggak jalan tuh ininya pascanya kan. Jadi pertama riset and Google everything. Yang kedua itu lebih ke management skill, terutama kalau kalian mengerjakan proyek-proyek yang didanai oleh sponsor misalnya, harus ada manajemen orangnya. Kita sebagai mahasiswa terus dosen yang harus bisa juga manajemen skill, manajemen waktu, manajemen peran dalam penelitian, beli bahan kimia sih, manajemen deh intinya. Oke. Soft skill ya, soft skillnya apa ya? Soft skillnya ini kali ya, approach pendekatan untuk menyelesaikan masalah gitu. Karena saya sih saya belum pernah ketemu orang pasca sarjana yang penelitiannya itu nggak bermasalah gitu. Jadi kayaknya itu sering buat bermasalah. Dan soft skill pasti akan kepake banget sih di situ, entah itu masalahnya interpersonal antara orang-orang, atau masalahnya sama birokrasi, atau masalahnya sama apa. Jadi pendekatan-pendekatan itu pasti akan kepake banget sih. Skill sosialnya kepake banget di pasca sarjana. Berarti istilahnya di pasca sarjana ini nggak bisa kerja sendirian lah Bang ya? Betul. Oke. Bang kan tadi udah banyak cerita-cerita tentang perkuliahan, tentang pasca sarjana, tentang pengalaman-pengalaman abang. Nah, sekarang kita geser ke Kemaki. Kan abang ini mahasiswa Katolik, berarti bagian dari Kemaki kan bang? Nah, boleh dong abang cerita-cerita gitu. Apa sih momen-momen yang paling gak bisa abang lupain dari Kemaki, suka dukanya gitu? Dari Kemaki yang pasti berkesan banget sampai sekarang adalah kurnya sih pasti Puella Domini. Karena dulu saya tuh ikut sejak sebenarnya nggak awal-awal banget sih, semester 5 mungkin baru ikut sebenarnya. Mungkin semester 5 baru ikut, tapi kekeluargaannya Puella Domini ini masih terbawa sampai sekarang, at least sampai kalau sebelum pandemi kita masih suka ngumpul, masih suka ngisi misa di mana gitu kan, misa pernikahan siapa, alumni Kemaki juga. Jadi sesuatu yang dipupuk sejak masa perkuliahan ternyata bisa loh bertahan lama banget sampai ke dunia kerja gitu. Itu sesuatu yang saya sangat hargai banget sih. Nggak nyangka aja dulu tuh cuma ketawa-ketawa doang di kampus gitu kan, nyanyi ketawa-ketawa senang-senang. Itu sampai orang kerja, sampai menyiapkan misalnya ada kakak kelas kita yang mau menikah, terus kita nih
kakak kelas kita mau nikah nih, kita nyanyi buat dia. Terus kayak ada yang harus nyesuaiin jadwal kerja, ada yang kerja di hari Sabtu, ada juga yang kerja di hari Minggu. Gimana nih caranya supaya kita bisa latihan gitu. Sampai ada yang datang dari Purwakarta, ada yang datang dari mana segala macam, Bogor buat latihan. Jadi itu hal-hal yang berharga banget sih, yang paling memorable dari Kemaki sih kalau buat saya. Bener sih Bang. Emang itu keluarganya kuat banget. Meskipun aku baru tahun pertama dan belum pernah nginjek kaki di IPB. Tapi Oh iya. iya belum. Dari awal aku mos itu online. Tapi kayak Maki benar-benar bisa ngerangkul sih. Tuh. Bagus tuh bisa bertahan lama banget loh yang kayak gitu-gitu persahabatannya di kampus. Oke, terus sebelumnya abang pernah jadi pengurus Kemaki atau enggak? Pengurus Kemaki, dulu tuh masuk ke dulu tuh namanya Pedang, apa ya itu, pendidikan dan Pengembangan. apa ya, pengembangan ya? Kayaknya sih gitu. Dulu tuh ya dulu kan masih namanya berubah-ubah kan. Iya berubah. Dulu tuh sempat masuk sih, sama dulu juga pernah masuk di ini Orsen, olahraga dan seni dulu. Karena suka seni kan, jadi dulu tuh ngadain kayak latihan gitar gitu kan, ngundang orang-orang yang jago main gitarnya, terus ajarin yang lain gitu, main keyboard juga. Tapi nggak lama sih, kayaknya cuma sempat 2 kepengurusan, terus habis itu udah nggak lagi. Oh, oke. Dulu tuh Domipa sudah ada belum sih, Bang? Halo, sorry ini keputus kayak barusan. Oh ya nggak apa-apa. Bang Dapin, mohon maaf, spotlight lagi. Hostnya lu belum? Astaga lupa. Sorry. Mana? Oh ini spotlight. Oh ya tadi pertanyaannya. Waktu di angkatan abang itu yang terakhir kepengurusan atau yang pertama pengurusan lah, itu Domipa sudah ada, Bang? Kayaknya belum deh. Ternyata belum, guys. Lupa sih sebenarnya, nggak inget pasti sih, tapi kayaknya belum ya. Kayaknya mungkin namanya bukan Domipas mungkin ya. Dulu masih eksternal, kayaknya eksternal tuh buat semua kayaknya. Oh iya, berarti ini khusus buat dosen gitu enggak. Oke. Nah iya, soalnya emang jadi ini mau mulai ke topik terakhir ya Bang, yang panjang banget itu yang kemarin. Dan itu emang dari gua sendiri, dan ternyata emang di abang berarti dulu belum ada Domipas ya, karena emang gini sih, ini kan abang kan termasuk pasca sarjana IPB ya, walaupun emang sebelumnya juga ternyata sarjana di IPB gitu kan, tapi abang kan juga pasca sarjana di IPB. Nah jadi itu kan emang di sini tuh emang sebenarnya kayak Domipas itu kan namanya kan dosen, alumni, dan pasca sarjana kan. Cuma tuh gue sih sebenarnya nggak mau tahu sih, cuma mohon maaf nih pendahulu Domipas, pengurusan gue dari setahun yang lalu itu tuh kayak pasca sarjana tuh jarang banget Bang disentuh gitu loh. Maksudnya kayak ya kita pasti kalau misalnya pasca sarjana lulus pasti lah congratulations bla 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 gitu kan, cuma kayaknya jarkom ya. Iya, kayak gitu. Tapi cuma kayaknya tuh aneh aja gitu kalau misalnya pasca sarjana tuh kayak cuma sekedar jarkom pas lulus doang gitu kan. Cuma nama. Apalagi pas online gini ya, Bang. Ya, sedangkan kan ini sedangkan kayak kalau alumni sarjananya IPB kan itu kayak pasti lebih dikenal gitu alumninya, terus belum lagi dosennya gitu kan, itu kan juga yang pasti berpengaruh juga lah sama Kemaki gitu. Nah pertanyaan aku nggak mau berbasis sama yang topik itu ya, aku mau nanya aja, selama abang di pasca ini Bang,
saling berkenalan nggak sih Bang antar sesama Pasca? Jadi gini, pasca sarjana itu kalau posisinya saya kemarin memang agak sulit karena karena tempatnya itu bukan di Darmaga sebenarnya. Oh, Jadi memang pasca sarjana saya itu basisnya lebih banyak di Lodaya, di Bogor Kota, dekat iya. diploma, dekat vokasi kan. Jadi dari sisi kedekatan antar pasca sarjana Katolik ya saya ngerasa dari saya sendiri kurang banget. Paling taunya malah dari apa ya? Dari kayaknya dulu tuh sempat nongkrong di apa tuh namanya warung timur yang di Yellow Corner tuh lupa lagi namanya. Ada kan yang jual masakan timur tuh yang si tantenya itu malah kayak gitu-gitu malah jadi kenalan sama pasca Katolik gitu. Jadi bukan lewat sesuatu yang resmi, jadi malah dari nongkrong makan di warung masakan timur malah jadi kenal beberapa orang. Tapi kalau saya melihat secara objektif sih gini, mahasiswa-mahasiswi pasca sarjana itu kan banyak yang sudah berkeluarga kan, jadi ketika misalnya Kemaki ini punya program kerja dan misalnya ngejar kom segala macam, saya sih ngebayanginnya pasti ada lah ya orang-orang yang mungkin pengen ikut tapi mungkin nggak bisa ninggalin keluarga atau apa, mungkin ada anaknya yang harus urus segala macam. Jadi saya pengurus Kemaki jangan jadi kecil hati nih kalau mahasiswa pascanya nggak datang atau sedikit. Pasti ada sih yang kayak gitu-gitu kan. Yang kedua juga karena biasanya banyak juga mahasiswa pasca itu yang bekerja, sudah kerja, berkeluarga, kuliah juga kan, jadi mungkin punya kegiatan di luar mungkin jadi sulit sih. Saya sendiri waktu itu kan pure untuk kuliah sama penelitian itu pun udah sulit banget buat ngatur waktu, apalagi kalau sampai harus datang ke Darmaga buat ikut apa TAISE atau apa gitu, itu udah nggak bisa sama sekali gitu. Apa ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah kalau pengen banget merangkul yang pasca sarjana, mungkin bisa membuat program-program yang lebih personalized atau specified buat pasca sarjana. Misalnya mengundang orang yang punya latar belakang di menulis jurnal, misalnya dosen-dosen kita yang senior atau dosen-dosen yang pinter banget nulis jurnal, mungkin bisa kita ajak buat jadi pembicara. Pesertanya ya mungkin mayoritas pasca sarjana, tapi yang teman-teman S1 juga tentunya kan butuh kan buat nulis jurnal segala macam. Jadi mungkin program-program kayak gitu tanda kutip memang jadi transaksi gitu karena ada sesuatu yang mereka butuhkan gitu, tapi ya mungkin bisa jadi salah satu cara juga buat mendekatkan satu sama lain nih, cara-cara yang temanya tuh pasca sarjana banget gitu. Kan urusan kita kan kalau nggak riset nulis gitu kan, nulis tulisan ilmiah gitu. Jadi kalau ada program penulisan karya ilmiah oleh dosen Kemaki IPB misalnya, itu saya yakin tuh magnet yang kuat sih buat pasca sarjana buat datang, karena ya yang tadi saya bilang kalau untuk doa bersama atau mungkin sama ini ya, sama misa bulanan pasti datang kan misalnya karena ya misa gitu kan. Tapi kalau yang program lain kayak olahraga atau yang lain, saya ngebayangin kalau orang yang udah kerja terus sudah punya keluarga juga, mungkin ya waktunya nggak akan sebanyak teman-teman yang S1 nih gitu untuk bisa ikutan. Oh, berarti mungkin untuk ke pasca sarjana ini tuh kalau misalnya ada event-event kita mungkin boleh ngajak, cuma nggak perlu terlalu berharap mereka datang gitu Bang ya, karena kesibukan. Ya itu versi pesimisnya sih, versi ininya ya inilah, pasti tiap orang punya ini sendiri kan, punya alasan sendiri. Nah untuk approach-nya tadi kalau misalnya ternyata selama beberapa waktu ke depan sepi banget nih pasca sarjananya, ya mungkin bisa kayak gitu, bisa buat program-programnya yang memang lebih spesifik aja. Oke. Terus kayak dari pasca sarjana sendiri sih Bang ya, nggak tahu sih kan maksudnya rasanya gimana, tapi dari pasca sarjana sendiri tuh ngerasa butuh diperhatiin nggak sih Bang sama Kemaki gitu, walaupun kurang tahu sih sebenarnya kayak gimana kan aslinya gitu, kayak apa ngerasa mereka apa sih di Kemaki ada Domipas tapi nggak dianggap gitu.
Kalau saya personal ya, ini saya nggak berbicara atas nama pasca sarjana yang lain, tapi kalau saya Iya, nggak apa-apa, personal, nggak apa. kalau saya personal sih enggak ya, nggak ada harapan atau keinginan seperti itu, karena sadar diri juga bahwa kali saya yang nggak bisa ikut gitu. Jadi saya tuh inget banget kayaknya selama saya pasca, yang kegiatan kemaki yang saya ikutin itu cuma misa bulanan doang. Jadi yang lain-lain tuh ada nggak ya kegiatan lainnya yang kayaknya cuma misa bulanan sama Natal Sipa kayaknya. Jadi karena saya sendiri sadar kalau saya nggak bisa, atau mungkin waktu itu lagi pikirannya bercabang-cabang nggak bisa invest waktu buat di Kemaki, jadinya ya saya nggak punya pikiran kayak gitu sih, nggak punya pikiran untuk kok nggak diperhatiin atau gimana. Oh, oke. Berarti istilahnya kita sudah tercerahkan lah ya soal pasca sarjana ini, karena kan emang dari kepengurusan tahun lalu juga Adifi juga bilang emang rada susah gitu untuk ngegapai ke pasca sarjana gitu kan, dan kita juga nggak mau maksa gitu lah, karena kan ya pasca sarjana kan itu kan pasti kan banyak banget research dan penelitiannya, kayak ya masa kita mau bikin orang sampai banyak Wah, putus. Saya tidak dengar Sabam dengan baik nih. Oke. Maaf, saya ulang aja ya. Ya, Internetnya nih, coba gimana? Iya, nggak apa-apa. Salah kan recording, ntar bisa diedit sama Bang Dapin. Santai. Bang Dapin ya? Ya, jadi barat itu istilahnya kayak dari pasca sarjana sini menurut pandangan Bang Arka ya. Jadi untuk pasca sarjana yang lain, kalau emang nanti nonton videonya boleh di komen aja. Ini menurut pandangan Bang Arka aja ya. Jadi itu emang bukan nggak mau diperhatiin, cuma emang tidak berpikiran untuk ya selalu diperhatiin lah, karena kan pasti Bang Arka juga ada momen di mana di saat ada acara Kemaki, tapi Bang Arka juga nggak sempat datang gitu kan, karena ada satu dan lain hal ya kan Bang. Ya jadi berarti istilahnya berarti kalau ini buat Domipas juga sih, buat kayak kedepannya Domipas biar lebih tahu lagi gimana untuk memperlakukan pasca sarjana dengan baik gitulah gitu kan, atau emang pasca sarjana dimasukin ke eksternal lagi, jadi Domipas emang concern ke dosen dan alumni juga, ya itu kan bukan masalah gitu loh gitu. Iya. Sebenarnya ada satu juga sih yang barusan kepikiran. Jadi ini mungkin nggak berlaku hanya pasca sarjana, tapi juga teman-teman satu. Kalau dulu sih, saya tuh melihatnya ada orang-orang yang punya punya daya persuasi atau daya tarik yang lebih kuat gitu. Misalnya nih, dulu tuh ada orang-orang tertentu yang kalau dia ikut suatu kegiatan, dia tuh akan ngajakin orang lain gitu. Jadi kayak orang-orang yang senang banget sama Kemaki, jadi saking senangnya sama kegiatan Kemaki, kalau dia ikut suatu kegiatan, dia tuh akan ngajakin teman-teman yang lain. Nah, orang-orang kayak gitu tuh menurut saya tuh penting tuh kalau mau ngadain suatu kegiatan, misalnya ada teman-teman kita yang pasti ada lah ya, kayak teman-teman kita yang jarang banget datang kegiatan mungkin kita bisa lewat temennya dia gitu yang bisa ngajakin kayak gitu. Dulu sempat ada kayak gitu tuh, sampai akhirnya orang-orang yang jarang banget muncul di Kemaki aja sampai bisa datang gitu, karena ada si orang ini yang semangat banget gitu ngajakin teman-temannya, dan emang temen deket gitu maksudnya. Itu sih. Jadi selain programnya yang dibuat sebaik dan semenarik mungkin, cara delivery-nya juga sih kadang perlu lewat orang lain juga. Misalnya kalau kalian ngundang satu orang, Kak, misalnya datang ya gini-gini ke acara gini, sama ini dong Kak, tolong ajakin dong teman-temannya gitu. Jadi kayak sesuatu yang permintaan itu lebih personal gitu. Mungkin kalau saya sih ngerasanya, misalnya saya sebagai pasca sarjana nih, terus di kegiatan Kemaki saya cuma kenal dikit orang. Mungkin kalau saya langsung ditawarin oleh pengurus untuk datang, mungkin ada kayak nggak terlalu setertarik itu. Tapi mungkin akan beda rasanya kalau teman saya juga yang pasca sarjana Katolik, kita ikutan ini yuk, ada acara Kemaki nih, gini-gini. Mungkin rasanya itu akan beda gitu. Kayaknya ya, kalau yang bisa saya bayangin kayak gitu.
Emang Jadi paling pendekatannya emang harus beda Bang. tipsnya buat Domipas paling itu, ketika kalian udah misalnya deket nih sama beberapa orang tertentu, minta tolong dia juga untuk ngajakin teman-temannya gitu. Istilahnya ada yang ngesponsorin gitu, kayak ngajakin gitu Bang ya. Yang oh ikut gitu kan gitu. Biar ada woro. Jadi Saya biar juga sampai sekarang masih masuk nih di grupnya Pasca kan, cuma ya nggak pernah baca dengan baik juga sih sekarang. Ini acara-acaranya. emang ada yang misalnya di grup Pasca itu aktif juga Bang? Ada loh grup ini kan, grup Pasca Katolik ini kan. Iya. Karena masuk kan biasanya kan ke sana itu Kadif Domipas kan. Cuman ini nggak tahu deh Bang David masuk apa enggak. Tahun lalu sih Kadif Domipas katanya masuk situ, terus katanya sepi. Iya sepi sih. Ini ada 79 orang tapi sepi sih sebenarnya. Wah. Iya kan. Itu makanya waktu itu ketika Kadif Domipas tuh sebenarnya udah lama pengen minta saran-saran tentang apa ini kan, tentang gimana cara nge-treatnya. Cuma waktu itu tuh masih nggak enak kan gimana maksudnya cara penyampaiannya kan. Tadi itu mau sebar form, jadi kayak nyuruh paskanya untuk ngisi. Cuma tuh kayak apa sih nyuruh orang tua gitu. Gitu kan. Jadinya kayak nggak enakan gitu. Kadif jadinya ya ini mumpung Bang, nggak apa juga. Ya sebenarnya nggak apa-apa juga mau kayak gitu-gitu, ngisi-ngisi form atau apa. Oh iya kan, survei gitulah ya. Iya, sebenarnya mau survei gitu loh, maksudnya kan biar kalau kayak gitu kan berarti kan kayak kalau di sini kan sekarang kan pandangan kan berbeda harga nih. Kalau sebar form gitu kan banyak tuh. Yang pasti ya seminar minimalnya ada 20-30 orang lah yang pasca ngisi kan. Jadinya kan biasa untuk dapat istilahnya pandangan yang lebih banyak. Jadinya kayak jatah gini loh Pak. Baru lagi. Bener. Jadi kayak kemakin juga jadi bisa lebih paham lagi gitu pas sarjana itu kayak gimana gitu kan. Iya itu ide yang bagus sih supaya tahu pandangan orang lain juga. Makanya tadi saya bilang disclaimer-nya adalah yang saya bilang tuh pendapat personal gitu kan. Iya. Nggak tahu juga apakah orang lain ada. Iya sih benar makanya. Oke. Ya mungkin itu aja sih Bang, topik yang mau kita bahas gitu kan. Jadi tadi tentang awalnya ngomongin keseharian Abang di era pandemi ini. Berarti di Jogja sendiri Bang? Sekarang di Jogja sih tinggal di rumah kerabat sih, tapi nggak lama lagi akan pindah ke tempat lain. Oh, oke. Terus tadi juga ada sempat ngomongin tentang insight pasca sarjana, soft skill dan hard skill-nya, dan terus juga tadi kita juga udah ngebahas tentang pengalamannya Bang Arka waktu di Kemaki, yang dominan itu adalah di Puella Dominic Hoyer ya Bang ya. Ya oke. Dan terakhir ini yang poin paling istilahnya penasaran pasti orang-orang, bagaimana tanggapan salah seorang pasca sarjana yaitu Bang Arka dalam menanggapi bagaimana Domipas atau Kemaki gitulah untuk menteri pasca sarjana gitu. Oke, mungkin itu aja sih Bang podcast hari ini. Terima kasih banyak atas semua pengalamannya. Nasya, apa ada sepatah kata dua kata? Ini sih, Abang tadi bagi banyak banget ilmu, kayak tadi pentingnya menentukan tujuan buat mikirin masa depan, tapi pelan-pelan aja, nggak usah dikejar-kejar. Terus mengenali minat bakat, terus memelihara relasi, supaya biar otomatis ada personal branding yang baik lah. Nah, dan hard skill, dan soft skill apa aja yang diperlukan buat pasca sarjana. Makasih banyak Bang atas segala wawasan baru, ilmu baru yang nggak saya dapetin di kuliah. Makasih banyak. Ya semoga podcast depannya bisa ini ya menjangkau orang-orang lain juga ya, dosen atau alumni lain. Udah ada rencana buat podcast selanjutnya? Nah,
sebenarnya emang ada dapat jatah lagi sekali lagi Domipas. Nah, untuk itu sih mungkin ntar masih diomongin lagi sih antara alumni atau ntar mau ngundang dosen juga masih kepikiran lagi sih, masih mau dipikirin lagi. Kalau kemarin emang nggak tahu kenapa insight-nya pada ke pasca sarjana. Iya. Ya, kayak gitu. Ya, paling udah sih gitu aja Bang. Terima kasih banyak. Oh ya terus mohon maaf kalau nggak bisa ngasih apa-apa gitu sebagai tanda terima kasihnya. Belum aja loh. Ya kan misalkan kayak orang kan biasanya kan ngisi sesuatu kan ada apanya, tapi dari Domipas sendiri karena ini baru jadi belum kepikiran gitu Bang. Apa slow. Senang lah bisa denger kabarnya gimana di sana, dan senangnya juga karena tahu kalian tuh mencoba reach out ke pasca sarjana buat tahu opini tentang selama ini gimana kan. Ya oke. Makasih Bang. Oke Bang Dapin Makasih udah. banyak, Bang. Oh iya Bang Dapin nggak ada, lupa. Oke Bu, kalau emang ada kegiatan lain udah diperkenalkan untuk live Bang. Makasih banyak, Bang. Ya makasih Bang ya. Maaf kalau tadi ada salah-salah kata. Sama-sama, makasih ya. Thank you. Yuk. Edisi Podcast Domipas.